Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Rama Agusti. Di sini saya mewakili kelompok 4 untuk membuka presentasi kami dengan judul Penamaan dalam Sistem Terdistribusi. Masuk ke bagian pertama, yaitu apa itu penamaan dalam sistem terdistribusi. Naming atau penamaan adalah proses penamaan dan pengalamatan entitas seperti komputer, layanan, file, atau objek agar dapat diakses dengan mudah oleh pengguna atau aplikasi. Naming sangat penting karena membantu menghubungkan pengguna atau sistem dengan sumber daya yang tersebar di berbagai lokasi. Di dalam naming ada beberapa jenis. Kami kutip di sini ada 6 buah. Yang pertama yaitu penamaan berdasarkan identitas. Penamaan ini menggunakan identitas unik untuk mengidentifikasi objek secara eksklusif di dalam sistem. Di sini menggunakan komponen identifier, ID, kode atau string yang unik mewakili objek tertentu. Yang kedua, registry, yaitu tempat penyimpanan yang menyimpan relasi antara ID dan objek. Ada contohnya 3. Yang pertama, MAC address, yang mana setiap perangkat dalam jaringan memiliki alamat unik. UUID, Universal Unique Identifier, digunakan dalam database atau layanan untuk memberikan ID unik untuk setiap objek. Yang terakhir itu alamat IP, digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan TCP/IP. Ini adalah gambar dari flat naming. Dari gambar tersebut, konsep flat naming dapat diimplementasikan dengan cara memberikan setiap elemen dalam sistem nama unik yang independen dari struktur hierarki atau lokasi fisik. 2. Penamaan berdasarkan lokasi. Penamaan ini terkait dengan lokasi fisik atau logis di mana objek berada. Sistem atau pengguna mengetahui di mana objek tertentu dapat ditemukan berdasarkan alamat yang digunakan. Dia menggunakan komponen yang pertama, alamat lokasi, mengacu pada alamat tertentu seperti IP, PAD, ataupun koordinat topologi jaringan. Yang kedua, dia menggunakan komponen protokol mapping, yang menerjemahkan alamat ke dalam nama ke alamat lokasi agar layanan bisa diakses. Contoh, alamat IP dalam jaringan internet. Misal 192.168.1.1 untuk router lokal. File path dalam sistem berkas. Misal home, di dalam home ada user, di dalam user ada dokumen, di dalam dokumen baru ada file report PDF. Begitu juga dengan URL yang mengakses website. Misal https:/example.com. Di sini ada gambarnya, contoh gambar file path. C yang berlaku di sini sebagai root, source sebagai base-nya, project/doc sebagai penghubung atau relatif, dan file text.txt sebagai filenya. Masuk ke 3, penamaan berdasarkan atribut. Objek diidentifikasikan berdasarkan sekumpulan atribut atau karakter tertentu. Sistem akan mencari objek dengan mencocokkan atribut-atribut tersebut, bukan berdasarkan nama unik atau lokasi. Komponen yang digunakan yaitu directory service, menggunakan layanan yang menyimpan data objek dan atribut terkait. Yang kedua, query engine, alat untuk mencari objek berdasarkan permintaan yang berisi atribut. Di sini ada contohnya 3, yaitu DNS, Domain Name System, yang menerjemahkan nama domain seperti www.google.com ke alamat IP. Yang kedua, LDAP, Language Directory Access Protocol, untuk menyimpan dan mengakses informasi pengguna dalam jaringan. Dan yang terakhir yaitu search engine. Google mencari konten berdasarkan kata kunci tertentu
bukan nama spesifik, seperti yang biasa kita gunakan Google. Baik, terima kasih kepada Wahyu Rama. Di sini saya akan melanjutkan materinya. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah gambar dari penamaan berdasarkan atribut atau disebut dengan atribut based naming. Oke, ini gambarnya. Selanjutnya yaitu yang keempat adalah penamaan hierarkis atau disebut dengan hierarchical naming. Penamaan ini mengorganisir nama dalam bentuk struktur hierarkis seperti pohon, di mana setiap tingkatan memberikan lebih banyak spesifikasi tentang objek. Komponennya ada yaitu root node, yaitu adalah titik awal dari hierarki. Yang kedua child nodes, yaitu subobjek atau kategori di bawah root. Yang ketiga adalah path, yaitu adalah alamat lengkap dari root hingga objek tertentu. Contohnya yaitu ada domain name system, disingkat DNS. Contohnya sebuah situs dengan webnya www.subexample.com. Di sini .com adalah root, example adalah domain, dan sub adalah subdomain. Contoh selanjutnya yaitu adalah file system, struktur berkas dalam komputer menggunakan path seperti garis miring home atau user atau documents. Ya, gambar di sini salah satu contoh dari penamaan hierarkis yaitu DNS, yaitu adalah domain name system. Bisa kita lihat gambarnya. Oke, selanjutnya yang kelima adalah penamaan berdasarkan alih nama atau disebut dengan alias based naming. Alias memberikan nama alternatif yang lebih mudah diingat atau digunakan dibandingkan dengan nama asli yang lebih rumit. Komponennya yaitu meliputi alias. Alias adalah nama sekunder atau alternatif untuk sebuah objek. Yang kedua komponen yaitu adalah resolver, komponen yang memetakan alias ke nama asli atau alamat. Contohnya yang pertama adalah cname dalam DNS. Contohnya web dengan kode www.example.com bisa menjadi alias untuk server 42.hostingprovider.net. Yang kedua contohnya yaitu adalah symbolic links atau disingkat dengan symlinks, yaitu adalah dalam sistem operasi Linux. Sebuah symlink seperti shortcut .txt bisa merujuk ke file aslinya ke lokasi lain. Oke, lanjut. Ya, ini adalah gambar dari cname. Bisa kita lihat contohnya, gambarnya. Oke, lanjut. Yang keenam adalah penamaan berdasarkan konteks atau biasa disebut dengan konteks based naming. Definisinya adalah dalam penamaan berbasis konteks, makna atau resolusi nama bergantung pada konteks atau situasi tertentu, seperti waktu, lokasi, atau pengguna yang sedang mengakses. Komponennya yaitu adalah konteks provider, komponen yang menyediakan informasi konteks, misalnya waktu, lokasi, atau user session. Yang kedua adalah konteks resolver, yaitu menggunakan informasi konteks untuk mengarahkan ke objek yang tepat. Contohnya yaitu dari penamaan berdasarkan konteks ada Dynamic Host Configuration Protocol, disebut dengan DHCP, yaitu alamat IP yang diberikan dapat berbeda tergantung pada jaringan tempat perangkat terhubung. Yang contoh keduanya yaitu adalah mobile apps. Aplikasi seperti Google Maps memberikan hasil yang berbeda tergantung pada lokasi pengguna. Oke, ini adalah gambar dari DHCP dari contoh penamaan berdasarkan konteks. Bisa kita lihat gambarnya. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan setiap jenis. Yang pertama adalah penamaan berdasarkan identitas, identity based naming atau disebut dengan flat naming. Flat naming kelebihannya adalah yang pertama adalah unik.
Setiap objek memiliki identitas yang berbeda dan tidak ambigu. Kelebihan kedua adalah efisien, memungkinkan pencarian objek secara langsung tanpa perlu pencarian tambahan. Yang ketiga adalah aman, tidak mudah terjadi benturan atau duplikasi nama. Kekurangan dari flat naming yang pertama adalah tidak intuitif, yaitu ID atau identitas sulit diingat oleh pengguna. Yang keduanya yaitu tidak fleksibel. Jika identitas berubah, misalnya karena migrasi sistem, ID tidak relevan lagi. Yang terakhir, kekurangannya pemeliharaannya sulit. Memerlukan layanan registry terpusat untuk melacak ID. Sekian penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke Desi. Kepada Desi, saya persilahkan. Yang kedua ada location based naming. Penamaan ini mengacu pada lokasi fisik atau logis tempat objek berada. Kelebihannya mudah dipahami. Lokasi jelas menunjukkan di mana objek bisa diakses. Mendukung kontrol langsung, pengguna dapat langsung mengakses objek berdasarkan alamat. Efisiensi dalam jaringan lokal, memberikan akses cepat dalam topologi yang jelas. Kekurangannya adalah tidak fleksibel, yaitu jika lokasi objek berubah, maka nama menjadi tidak valid. Redundansi, jika ada salinan di lokasi berbeda, setiap salinan butuh alamat baru. Ada kompleksitas manajemen, yaitu dalam sistem besar, manajemen alamat lokasi menjadi sulit. Yang ketiga ada attribute based naming. Penamaan ini mencocokkan objek dengan sekumpulan atribut atau metadata tertentu. Kelebihannya ialah fleksibel, memungkinkan pencarian objek berdasarkan karakteristik, bukan nama spesifik. Ada scalable, cocok untuk sistem besar dengan banyak objek. User-friendly, pengguna dapat mencari tanpa mengetahui nama atau lokasi pasti. Adapun kekurangannya adalah butuh layanan directory, membutuhkan directory service dan query engine yang andal. Pencarian bisa lambat. Semakin banyak atribut, semakin lama proses pencarian. Ketergantungan pada konsistensi data, yaitu atribut harus diperbaharui agar tetap relevan. Yang keempat ada hierarchical naming atau penamaan hierarkis, mengorganisir nama dalam bentuk struktur pohon atau hierarki. Kelebihannya, terstruktur, mudah dalam pengelolaan dan organisasi objek. Scalable, bisa menangani sistem besar dengan banyak entitas. Pemeliharaan mudah melacak objek dalam struktur yang jelas. Adapun kekurangannya adalah resolusi nama bisa lambat, yaitu semakin dalam hierarki, semakin lama proses pencarian. Kurang fleksibel, memindahkan objek antar node dalam hierarki bisa sulit. Kompleks, butuh layanan resolusi seperti DNS untuk mengolah nama. 5. Ada alias based naming. Penamaan berdasarkan alias. Memberikan nama alternatif atau alias untuk objek yang sudah ada. Kelebihannya memudahkan pengguna agar lebih mudah diingat dan digunakan. Fleksibel, dapat mengubah alias tanpa mengubah objek asli. Dukungan aksi cepat, mengurangi risiko kesalahan saat mengakses objek. Kekurangannya adalah pemeliharaan tambahan, harus memastikan alias selalu sinkron dengan nama asli. Ketergantungan pada resolver, jika resolver gagal, akses ke objek juga gagal. Ambiguitas bisa terjadi jika alias terlalu banyak atau duplikat. Yang keenam ada context-based naming atau penamaan berdasarkan konteks. Penamaan ini bergantung pada konteks seperti waktu, lokasi, atau pengguna. Kelebihannya, adaptif, memberikan nama atau layanan yang relevan sesuai konteks pengguna. Meningkatkan pengalaman pengguna, akses yang kontekstual lebih personal dan efisien. Fleksibel, nama dapat berubah sesuai situasi tanpa mengganggu operasi. Adapun kekurangannya adalah kompleksitas tinggi, yaitu implementasi dan pemeliharaan lebih sulit. Yang kedua, ketergantungan pada informasi konteks.
harus selalu ada data konteks yang valid. Yang ketiga ada inkonsistensi, yaitu menimbulkan kebingungan jika objek yang sama muncul dengan nama yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan dalam penamaan sistem terdistribusi. Yang pertama, ada DNS atau Domain Name System. Fungsinya adalah menerjemahkan nama domain seperti example.com menjadi alamat IP. Teknologi yang digunakan dalam DNS ada DNS server atau server autoritatif dan chasing. Yang kedua ada resolver, komponen klien yang mengirimkan permintaan DNS. Penggunaan DNS biasa digunakan pada internet, website, email, aplikasi berbasis web. Protokolnya ada UDP dan TCP pada port 53. Contoh penggunaan DNS, saat Anda masukkan google.com, DNS server mencari alamat IP terkait dan menghubungkannya. Yang kedua, ada MDNS atau Multicast DNS. Fungsinya adalah mengizinkan perangkat dalam jaringan lokal menemukan satu sama lain tanpa server DNS pusat. Teknologi yang digunakan dalam MDNS adalah menggunakan multicast untuk mengirim permintaan dan jawaban di jaringan lokal. Penggunaan MDNS biasa digunakan di jaringan lokal seperti printer atau perangkat LOT. Protokol dalam DNS beroperasi pada UDP pada port 5353. Contoh, Apple banjir menggunakan MDNS untuk menemukan printer atau perangkat di jaringan rumah. Yang ketiga, ada LDAP. Fungsinya adalah direktori penamaan yang menyimpan informasi dalam bentuk hierarki, seperti pengguna, perangkat, dan grup. Teknologi yang digunakan dalam LDAP adalah server menyimpan data dan menyediakan akses via query. Penggunaannya biasanya digunakan pada autentikasi pengguna atau single sign-on, pencarian direktori organisasi, dan manajemen identitas. Protokol pada LDAP beroperasi di TCP dan UDP pada port 389, 636 untuk LDAP Secure. Contoh, sistem login perusahaan mengautentikasi pengguna melalui LDAP server. Yang keempat adalah Corba Naming Service atau Common Object Request Broker Arsitektur. Fungsi Corba mengizinkan aplikasi terdistribusi menemukan dan menghubungkan ke objek di jaringan. Yang kedua, teknologi yang digunakan pada Corba adalah Object Request Broker atau ORB bertindak sebagai perantara. Penggunaan Corba biasanya digunakan pada sistem terdistribusi berbasis objek. Protokolnya adalah IIOP atau Internet Inter-ORB Protocol. Contoh penggunaan Corba digunakan dalam aplikasi legasi yang membutuhkan komunikasi antar objek di berbagai platform. Halo, perkenalkan nama saya Empari Putrandana. Saya akan melanjutkan penjelasan yang tadi, materi tadi, yaitu teknologi yang digunakan dalam penamaan sistem terdistribusi. Yang kelima ini adalah Zookeeper atau Distributed Coordination Service. Fungsinya mengatur penamaan dan koordinasi layanan dalam sistem terdistribusi. Teknologinya menyediakan namespace untuk aplikasi terdistribusi dan koordinasi antar komponen. Penggunaan sistem microservice dan big data atau Kafka dan Hadoop. Protokolnya beroperasi di TCP atau IP. Contohnya seperti Kafka menggunakan Zookeeper untuk koordinasi dan pemetaan broker serta partisi data. Termasuk ke contoh selanjutnya yang keenam adalah konsol atau service discovery dan naming. Fungsinya memungkinkan penemuan layanan atau service discovery dalam sistem microservice. Teknologi menyimpan informasi layanan dan mendukung health checks. Penggunaan sistem berbasis kontainer dan microservice seperti Kubernetes. Protokolnya HTTP API dan DNS. Contohnya adalah aplikasi menggunakan konsul untuk menemukan instan layanan yang aktif.
Contoh selanjutnya yang ketujuh adalah RMI Registry atau Remote Method Invocation. Fungsinya menyediakan penamaan untuk objek yang dapat dipanggil dari jarak jauh dalam sistem Java. Teknologinya server RMI Registry menyimpan referensi objek dan memetakan nama ke objek. Penggunaannya aplikasi terdistribusi berbasis Java. Protokolnya RMI di atas TCP atau IP. Contohnya seperti aplikasi Java terdistribusi mencari objek melalui RMI registry untuk memanggil metode jarak jauh. Contoh yang ke-8 adalah NIS atau Network Information Service. Fungsinya memberikan akses ke direktori informasi seperti akun pengguna di jaringan Unix. Teknologi menyediakan mekanisme penamaan terpusat untuk sistem Unix. Penggunaan manajemen pengguna dalam jaringan Unix atau Linux. Protokolnya RPC atau Remote Procedure Call. Contohnya seperti pengguna Unix di lingkungan perusahaan menggunakan NIS untuk autentikasi. Contoh yang ke-9 adalah Ethereum Name Service atau ENS. Fungsinya memetakan nama yang ramah pengguna ke alamat blockchain. Teknologinya sistem penamaan terdesentralisasi di blockchain Ethereum. Penggunaannya aplikasi terdesentralisasi atau di apps, transaksi cryptocurrency, protokolnya berbasis smart contract di Ethereum. Contohnya seperti nama domain seperti vitalik.eth. Ini digunakan untuk mengirim cryptocurrency alih-alih menggunakan alamat publik yang panjang. Dan contoh yang ke-10 adalah DHT atau Distributed Hash Table. Fungsinya menyediakan mekanisme penamaan dan pencarian dalam sistem terdistribusi peer-to-peer. Teknologinya setiap node menyimpan bagian dari tabel hash yang berisi pemetaan nama ke objek atau data. Penggunaannya jaringan P2P seperti BitTorrent atau IPFS. Protokolnya beroperasi di atas TCP atau UDP. Contohnya seperti dalam BitTorrent, DHT digunakan untuk mencari peer tanpa server pusat. Baik, kesimpulan yang didapat dari materi kali ini adalah penamaan dalam sistem terdistribusi adalah proses untuk memudahkan akses ke berbagai entitas seperti komputer, layanan, file, atau objek yang tersebar. Ini memiliki beberapa tujuan termasuk transparansi lokasi, keterhubungan, konsistensi, skalabilitas, dan toleransi kesalahan. Berbagai jenis metode penamaan seperti penamaan berbasis identitas, lokasi, atribut, hierarki, alias, dan berbasis konteks masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan karakteristik yang diinginkan. Teknologi yang mendukung penamaan ini meliputi DNS, MDNS, LDAP, Corba, Naming Service, Zookeeper, Konsol, RMI Registry, NIST, Ethereum, Name Service atau NS, dan Distributed Hash Table atau DHT. Pemilihan teknologi penamaan bergantung pada kebutuhan. Misalnya, DNS untuk penerjemahan domain internet, LDAP untuk autentikasi dalam direktori, dan DHT untuk jaringan peer-to-peer. Implementasi teknologi yang tepat akan meningkatkan keandalan, skalabilitas, kemudahan manajemen dalam sistem yang tersebar luas. Baik, sekian dari kami. Terima kasih.